Orientalis Barat itu membayar dan menyewa orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia, bahkan orang pesantren sekalipun, bahkan orang pesantren salaf sekalipun, mereka disewa untuk bagaimana memberikan satu pengacauan, bukan pencerahan, pengacauan terhadap adanya eksistensi keilmuan agama Islam. Mulai dari awal, jadi kalau ketika kita berbicara tentang politisasi agama, jangankan yang berbeda agama, Pak, yang seagama juga bisa berperang dan saling bunuh. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa, orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Yang membunuh Sayyidina Utsman, anaknya teman akrabnya sendiri. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ini yang membunuh juga orang Islam. Kalau bicara perang, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini perang sesama orang Islam, Pak. Ratusan ribu yang dibunuh. Perempuan yang tidak bersuami, 1.100 punya anak haram dari peperangan ini. Diperkosa oleh sesama Islam, perang Hurrah. Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti, halaman 83, baca. Ini yang memperkosa sesama orang Islam, yang diperkosa orang Islam, melahirkan 1.100 anak haram di Hurrah, Madinah, bagian timur laut. Kami terangkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat bohong, makdzubah, fitnah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya diminta banyak orang, teman-teman, sahabat, subscriber dan saudara semuanya untuk merespon dan mereview, mengcounter apa yang dilakukan oleh Islah Bahrawi. Ada orang yang bernama Islah Bahrawi. Dia seorang, kalau tidak salah, lulusan Mesir. Kemudian dia lulusan juga pesantren salaf ternama juga, dan juga dia orangnya banyak paham tentang sejarah, namun dalam tanda kutip sejarah yang sifatnya tidak jelas, artinya semuanya mungkin bisa masuk dan diterima sebagai informasi dan disampaikan. Salah satunya sejarah yang ditulis oleh orang-orang ahli Syiah atau bagian orang-orang yang tidak sesuai dengan referensi Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kenapa saya tidak terlalu tertarik dengan itu semuanya? Karena sama saja kita mempromosikan penyesatan-penyesatan Islam di mana-mana, termasuk diantaranya penyesatan sejarah yang diangkat oleh Islah Bahrawi ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan, saya pernah dulu terkagum-kagum dengan adanya para orientalis Barat. Kemudian para kaki tangannya yang dikirim ke Indonesia, jadi memang asli bukan orang Indonesia, kita bisa mewaspadai. Namun bukan tidak mungkin orientalis Barat itu membayar dan menyewa orang-orang pribumi, orang-orang Indonesia, bahkan orang pesantren sekalipun, bahkan orang pesantren salaf sekalipun, mereka disewa untuk bagaimana memberikan satu pengacauan, bukan pencerahan, pengacauan terhadap adanya eksistensi keilmuan agama Islam. Saya akan buktikan sekalian untuk menyampaikan satu counter dari salah satu kiai muda, Masya Allah, ternama, kiai muda yang wara, kiai muda yang energik, kiai muda yang semangatnya luar biasa untuk menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Kiai Khalid Maksus di Bangkalan. Nanti di akhir saya akan tampilkan kepada Anda semuanya. Jadi saya sekali lagi, dengan adanya orientalis semacam itu, kita tidak terlalu heran. Kenapa? Karena misalkan mereka datang ke sini dengan membawa misi bagaimana melakukan istilah at-ta'wil anil iman, menjauhkan umat Nabi kita Muhammad SAW dari syariatnya, menjauhkan hamba Allah dari hukum-hukumnya, dari Al-Qur'annya. Itu sudah terbiasa dari dulu. Jadi ketika seperti misalkan Snok Hongre itu diturunkan atau dijadikan misionaris atau dijadikan seorang orientalis yang mengacaukan keimanan umat, dia berlagak seorang yang ahli Al-Quran, kemudian dia berjubah sebagaimana jubahnya umat Islam, kemudian dia lulusan dari Saudi, Mekah misalkan. Nah, itu tidak terlalu mengherankan karena memang dia datangnya dari luar. Dia orangnya memang orientalis, kemudian dari Prancis, dia memang dari luar. Jadi orang bisa mewaspadai. Nah, yang paling membahayakan adalah ketika orientalisnya itu disusun
diatur sedemikian rupa dan dibuat dari orang pribumi. Nah, ini Masya Allah. Lebih membahayakan lagi kalau misalkan orientalis ini atau penyusup ini datangnya dari pesantren salaf misalkan. Nah, baiklah. Saya akan menyampaikan yang kedua bahwa saya tidak terlalu kaget dengan hal itu karena upaya-upaya untuk menjauhkan umat Islam dari syariatnya itu dilakukan oleh banyak orang kafir terdahulu. Upaya-upaya supaya umat Islam bingung dengan sejarah itu dilakukan oleh orang-orang kafir, orang Yahudi terdahulu. Satu contoh, misalkan di dalam ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gara-gara justru karena untuk menyelamatkan, untuk memberikan jawaban kepada umat Islam supaya tidak bingung. Ketika orang kafir orientalis, orang Yahudi, orang kafir Yahudi Madinah berusaha untuk mengacaukan memori sejarah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW secara langsung, bahwa ketika Nabi Yakub alaihissalam, beliau sebelum wafat di Mesir, beliau berwasiat kepada putra-putranya Yahuda, Rubail, kemudian Yusuf, Benyamin, dan semua putra-putranya yang 12 insya Allah. Dia berwasiat bahwasanya, ini kata versi Yahudi, Yakub itu sebelum wafat, sebelum meninggal, beliau mewasiatkan supaya anak-anaknya masuk agama Yahudi. Itu disampaikan kepada Nabi. Anda bisa lihat di tafsirnya, juga disampaikan oleh Imam Al-Baghawi juga, bahwa Nabi Ishak itu sudah mewariskan agama Yahudi kepada anak cucunya. Lalu bagaimana mungkin saya ikut engkau Muhammad? Bagaimana mungkin saya ikut Islam? Engkau mengajak Islam. Kakek moyangmu Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, itu agamanya apa? Jadi Yahudi, katanya seperti itu. Maka dengan serta-merta untuk menjawab kebingungan umat, sahabat, dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad untuk memantapkan keimanannya dan juga untuk meluruskan yang namanya hak, Allah menurunkan ayat dengan sebab kejadian itu. Yang Allah turunkan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idh kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu. Ketika Nabi Yakub mau meninggal, apakah kamu hadir? Apakah kamu menyaksikan sendiri? Tidak. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, anak-anakku, nanti ketika abah meninggal, apa yang akan kalian sembah? Siapa yang akan kalian sembah? Kata Nabi Yakub alaihissalam, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Kami ini ayah akan menyembah apa yang ayah sembah, Tuhannya ayah dan Tuhannya bapak-bapak kita, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Meskipun Ismail ini adalah pamannya, bukan bapaknya, tapi istilah di dalam bahasa Arab, di Arab sana ada istilah yaitu taghlib, kebiasaan. Bagaimana paman, kemudian orang tua lah dianggap sebagai ayah, disebut sebagai ayah. Ini penjelasan di tafsir yang lain. Ishak, kemudian Nabi Ismail, ayah-ayah kami itu menyembah ilahan wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang esa. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nahnu lahu muslimun, dan kita orang yang berserah diri, kita pasrah, kita ikut kepada agama ayah kita, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, dan Yakub. Ini kata anak-anak mereka. Ini dijelaskan detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab upaya-upaya penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi, bahwa orang Yahudi mengatakan ayah kita loh, Nabi Yakub mewasiatkan agama Yahudi kepada anak-anaknya. Tidak, Allah langsung tegaskan di dalam surat ini, id kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu, dan seterusnya, untuk menjelaskan bahwasanya upaya penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu untuk menjauhkan kita dari keimanan, supaya kita tidak percaya kepada Allah, supaya kita dengan sedikit demi sedikit pelan-pelan ikut kepada agama mereka. Ini yang dilakukan oleh orang kafir. Jadi kesimpulannya sekarang, saya tidak aneh ketika ada semacam orang Islah Bahrawi mengatakan sejarahnya, Masya Allah, sesama Islam berperang lalu saling menghamili. Apa itu namanya kalau tidak politik? Artinya secara tidak langsung dia bisa kita simpulkan bahwa upaya dia untuk menjauhkan Islam dari politik. Nah, apalagi sekarang ini ya,
menjauhkan umat Islam dari perpolitikan. Supaya apa? Supaya Islam itu tidak betul-betul ikut andil mengatur adanya negara. Ini kalau boleh kita tangkap seolah-olah seperti itu. Dan memang kurang lebihnya fakta seperti itu nanti. Maka saya sampaikan kepada saudara kaum muslimin dimanapun berada, coba Anda perhatikan. Masya Allah, saya mengucapkan salam takzim hormat kami kepada Kiai Khalid Mahsus. Beliau seorang alim, kiai muda, Masya Allah. Anda perhatikan baik-baik bagaimana penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh Islah Bahrawi. Artinya betul dia mempunyai landasan sejarah, tapi bukunya siapa dulu yang nulis? Kalau misalkan referensinya adalah referensi yang ditulis oleh orang-orang kafir atau orang-orang Syiah, ya jangan dibuat hujah kepada kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau misalkan Islah Bahrawi mau condong kepada Syiah, mau masuk Syiah, silahkan terserah. Itu urusannya dia, tapi jangan ngajak-ngajak dong. Tapi jangan mengacaukan dong. Tapi jangan membuat kita umat Islam menjadi bingung dengan adanya itu semuanya. Karena tidak semua umat Islam mengerti sejarah dengan begitu detail berikut dengan referensi-referensinya. Anda perhatikan video berikut ini, insya Allah sangat mencerahkan. Dan Anda bisa lihat kualitasnya Islah Bahrawi seperti apa. Anda bisa lihat Islah Bahrawi sedang ditelanjangi secara tidak langsung oleh kiai muda dari Bangkalan. Karena apa yang disampaikan ini adalah penyesatan, bahkan mengkerdilkan Islam, menyudutkan Islam, kemudian bagaimana supaya umat Islam tidak lagi respect dengan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada khususnya. Semoga bermanfaat, Anda perhatikan, tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para ikhwan, para saudara-saudaraku, para kaum muslimin, hati-hatilah ketika mendengar keterangan seperti yang kita dengar bersama dari Islah Bahrawi yang menyatakan, mengutip satu riwayat bahwa pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu adalah putra dari Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq yang kita kenal dengan Sayyidina Muhammad ibnu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Perlu diingatkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat makdzubah, riwayat maudu'ah, riwayat dusta, riwayat bohong, riwayat fitnah keji dalam sejarah Islam. Kenapa? Yang pertama kita harus ketahui bahwa memang riwayat tersebut dikutip oleh Al-Imam Tabari dalam kitab Tarikh At-Tabari. Disebut juga oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqatul Kubra. Dikutip juga oleh Imam Abul Qasim Ali bin Hasan bin Hibatillah bin Asakir yang kita kenal dengan Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Damaskus. Beliau, tiga ulama ini menyebutkan salah satu riwayat dari beberapa riwayat yang banyak. Salah satunya yang menyatakan bahwa pembunuh Sayyidina Uthman adalah putra dari Sayyidina Abu Bakar bin As-Siddiq. Yang pertama, riwayat-riwayat tersebut seperti yang telah kami terangkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat bohong, makdzubah, fitnah dalam Islam. Kenapa? Para ulama perlu kita ketahui kembali bahwa ulama yang datang setelah tiga ulama tersebut, setelah Imam Tabari, setelah Ibnu Sa'ad, setelah Ibnu Asakir, hanya menukil, memindah keterangan dari beberapa ulama sebelumnya bahwa pembunuh dari Sayyidina Uthman Fulan bin Fulan. Dinukil, dipindah, ditulis dalam karangannya. Yang perlu kita ketahui, ingat, dalam riwayat Tabari, Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir, kita lihat salah satu sanadnya di sana ada perawi yang mempunyai nama Muhammad bin Umar. Wa dzakara Muhammad bin Umar an Muhammad bin Umar. Siapa perawi tersebut? Perawi tersebut adalah Abul Qasim Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi as-Sahmi al-Aslami al-Madani. Muhammad bin Umar bin Waqid dikenal di kalangan ulama dengan sebutan al-Waqidi. Adalah salah satu perawi yang digarisbawahi dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita lihat komentar Imam Az-Zahabi. Menurut Imam Zahabi bahwa al-Waqidi, Imam Zahabi mengatakan ahadu awiyatil ilmi ala du fihi al-muttafaqi alaihi. Memang Muhammad bin Umar figur dalam sejarah Islam. Akan tetapi para ulama ahli sunnah wal jamaah telah sepakat
atas kedaifannya. Tidak bisa diambil hadis-hadis atau sejarah yang ditulis oleh Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Tak kalah juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga mengomentari tentang sosok figur Al-Waqidi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Waqidiyu kadzab, bahwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi perawi yang pembual, pembohong, pendusta. Tak kalah itu Imam Yahya Ibnu Ma'in juga mengutip, menerangkan tentang sosok Al-Waqidi. Qala Al-Waqidi laisa bisyai'in, bahwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi tidak ada nilainya sama sekali. Begitu juga Al-Imam Abi Daud mengatakan la aktubu haditsah, aku tidak akan menulis satu hadis pun dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Begitu juga Imam Yunus bin Abdul A'la, beliau mengatakan qala li asy-Syafi'i kutubul Waqidi kadzibun. Dulu kata Imam Yunus bin Abdul A'la, Imam Syafi'i pernah berkata kepadaku bahwa semua riwayat Al-Waqidi, semua kitab-kitab Al-Waqidi penuh dengan kedustaan, penuh dengan kebohongan. Bahkan Al-Imam An-Nasa'i mengatakan al-ma'rufun, al-kadzabun, ala wad'i biwad'il hadithi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ah. Awas, hati-hati, ada 4 figur yang masyhur menyatakan atau membuat hadis palsu akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang 4 tersebut? Salah satu dari 4 adalah wal-Waqidi bi Baghdad. Muhammad bin Umar bin Waqid Al-Waqidi di kota Baghdad. Ini adalah satu peringatan dari imam sekelas Imam An-Nasa'i, Shahibus Sunan, yang mempunyai kitab Sunan An-Nasa'i. Bahkan Al-Imam Muslim yang mempunyai Sahih Muslim, beliau juga mengatakan matrukul hadis. Al-Waqidi matrukul hadis. Imam Waqidi hadisnya harus ditinggalkan. Bahkan Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari, beliau juga mengatakan ma indi lil Waqidi harfun. Aku tidak akan menulis satu huruf pun dari Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Bahkan Imam Ibnu Nadim dalam beberapa kitabnya mengatakan tentang sosok Muhammad bin Umar Al-Waqidi, beliau mengatakan kana yatasyayya yalzamut taqiyah, bahwa Muhammad bin Umar Al-Waqidi tokoh Syiah yang selalu bertaqiyah, selalu munafik. Ini adalah komentar dari beberapa ulama. Oleh sebab itu, riwayat yang ditulis atau diriwayatkan mengatasnamakan sanadnya salah satu ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi adalah riwayat fitnah yang tidak bisa diambil dalam ahli sunnah wal jamaah. Lantas siapa pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu? Al-Imam Ibnul Imad Al-Hambali menyatakan lam yata'ayyan qatiluhu ala sahih, bahwa tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyatakan siapa nama pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Memang ada sebagian riwayat yang memang bisa kita pegang, akan tetapi riwayat itu tidak lepas dari kedaifan. Riwayat dhaif, ada yang mungkar, ada yang maudhu, yang memang tidak harus kita ambil, tidak boleh kita riwayatkan, tidak boleh kita percaya. Seperti riwayatnya Al-Waqidi yang menyatakan bahwa pembunuh Sayyidina Uthman adalah putra dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Imam Ibnul Imam menyatakan tidak ada satu riwayat yang sahih yang menyatakan satu nama akan pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan walam yusyarik fi qatlihi ahadun minas sahabati. Alhamdulillah, Imam Nawawi menyatakan, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Asy-Syafi'i An-Nawawi menyatakan bahwa tidak ada satu sahabat baginda Rasulullah yang ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu putra Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Imam Sayyidina Muhammad ibnu Abi Bakar Siddiq adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah. Beliau dilahirkan ketika tahun 10 Hajjatul Wada, tahun Haji Wada. Ketika itu baginda Rasulullah, ketika itu Sayyidina Muhammad ibnu Abu Bakar Siddiq dilahirkan. Sehingga ketika baginda Rasulullah meninggal wafat, Sayyidina Muhammad ibnu Abi Bakar Siddiq masih berumur 3 tahun lebih beberapa bulan. Akan tetapi para ulama di ahli sunnah wal jamaah, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Imam Al-Imam Ibnu Katsir, bahkan ulama-ulamanya yang lain menyatakan bahwa Al-Imam Sayyidina Muhammad
putra dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adalah salah satu sahabat baginda Rasulullah. Imam Nawawi menegaskan tidak ada satupun sahabat Nabi yang ikut andil atau merencanakan pembunuhan baginda Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Tak kalah itu, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Mufassir, Al-Faqih yang punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah, di dalam kitab tersebut beliau menyatakan, wa amma ma yadhkuruhu ba'dun nas min anna ba'dus sahabati aslamahu wa radiya biqatlihi fahada la yasihhu an ahadin minas sahabah annahu radiya biqatli Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, bal kulluhum karihahu wa maqatahu wa sabba man qatalah. Kata Sayyidina Imam Ibnu Katsir bahwa riwayat dari manapun yang menyatakan bahwa salah satu sahabat ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Uthman, ikut merencanakan pembunuhan tersebut, riwayat tersebut tidak bisa diterima. Akan tetapi semua para sahabat membenci bahkan melaknat pembunuh Sayyidina Uthman. Lah, lantas siapa pembunuh? Dalam beberapa keterangan yang memang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, keterangan secara umum, Sayyidina Zubair dalam Tarikh At-Tabari juga disebutkan bahwa beliau hanya menerangkan wawwa minal amthar. Mereka lah pemberontak dari beberapa kota-kota di pinggir Madinah, dari Mesir, dari Irak, yang terprovokasi atau diprovokatori oleh Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba, tokoh Yahudi yang kita kenal dalam sejarah dengan Ibnu Sauda. Tokoh Yahudi, Islam hanya ingin merusak Islam dari dalam. Ketika Islam, pergilah Abdullah bin Saba ke kota-kota terdekat Madinah, memfitnah, menyebutkan fitnah akan Sayyidina Uthman. Sehingga umat Islam yang ada di pesisir Madinah, di Mesir, di Irak, terprovokasi, marah, sehingga akhirnya berdemo ke kota Madinah. Terjadilah pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman hanya menyebutkan beberapa sifat secara umum. Wawwa minal amsar. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hum nuzza'ul qabail. Pembunuh Sayyidina Uthman adalah pemberontak dari suku-suku pedalaman. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam Tarikh At-Tabarinya. Tak kalah begitu juga para Al-Imam Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Kubronya mengatakan juga, hum huthalatun nas muttafiquna ala syarr. Pembunuh Sayyidina Uthman adalah orang-orang yang hina, muttafiquna ala syarr, yang telah sepakat atas pecah belah umat Islam. Mereka adalah khawarij, hum khawarij mufsidun, dallun, wa baghun, mu'tadun. Begitulah Imam Ibnu Taimiyah menerangkan pembunuh Sayyidina Uthman, kaum khawarij, kaum pemberontak, kaum perusak, kaum pemfitnah. Kenapa? Karena memang tidak ada satu nama secara riwayat sahih yang menerangkan tentang siapa pembunuh dari Sayyidina Uthman, pembunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala. Lah, dari sisi lain, ketika terjadi tapel kuda kota Madinah, para sahabat bukan tidak melindungi Sayyidina Uthman. Di sana ada Sayyidina Ali. Di sana ada sesepuh panglima perang para sahabat Nabi. Mereka bukan tidak ingin melindungi Sayyidina Uthman. Akan tetapi ketika datanglah pemberontak, pendemo ke kota Madinah, sahabat Nabi melingkari rumah Sayyidina Uthman. Ketika itu Sayyidina Uthman keluar, seperti halnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dalam kitab Tarikh Khalifah, diserangkan di sana dalam beberapa kitab yang lain. Ketika itu Sayyidina Uthman keluar sambil sembari berkata beliau, azim ala kulli man ra'a alaihi sam'an wa ta'ah illa kaffa yadahu wa silaha. Aku tegaskan kepada semua orang untuk menaruh pedangnya dan tidak ikut campur tentang masalah ini. Bahkan di riwayat lain menerangkan, azim alaikum lamma raja'tum wa wada'tum silahakum wa lazimtum buyutakum. Sayyidina Uthman menegaskan, aku tegaskan kepada kalian semua harus kembali, cepatlah kembali ke rumah kalian masing-masing. Taruhlah pedang-pedang kalian, bahkan berdiam dirilah kalian di rumah kalian.
Kenapa Sayyidina Uthman menyuruh para sahabat untuk tidak melindungi? Karena Sayyidina Uthman dan para sahabat juga tahu riwayat yang sahih yang telah dulu dikatakan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa Sayyidina Uthman akan terbunuh secara zalim, akan dibunuh secara mazlum, dizalimi. Oleh sebab itu Sayyidina Uthman tidak ingin salah satu sahabat Nabi ikut andil dalam terbunuhnya beliau sendiri, sehingga tidak jadi beban dan tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat dari Sayyidina Ali disebutkan dalam tarikh Damaskus, Ibnu Asakir menerangkan Sayyidina Ali ketika datanglah pemberontak kota Madinah, sekian ribu datang, pemberontak yang banyak. Sayyidina Ali menyuruh salah satu sahabat, pergilah kepada Khalifatul Mukminin Sayyidina Uthman, katakan kepada beliau, aku siap dengan 500 tentaraku untuk melindungi Sayyidina Uthman. Apa kata Sayyidina Uthman? Juzita khaira, juzita khaira, ma uhibbu ayyuhra qadamun bisababi. Katakan kepada Sayyidina Ali, mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku tidak ingin darah mengalir hanya sebab aku, kata Sayyidina Uthman. Pulanglah para sahabat. Di sanalah terjadi pembunuhan Sayyidina Uthman, cikal bakal dari Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba adalah pelopor kaum Syiah yang menjadi yang mempelopori terbentuknya mazhab Syiah. Dari Abdullah bin Saba semuanya fitnah yang keji. Yang terakhir mungkin kami tegaskan, terkadang kita bertanya, kenapa riwayat yang maudhu, riwayat yang bohong, riwayat yang fitnah, yang keji disebut dalam kitab sekelas Imam Tabari, sekelas Imam Ibnu Sa'ad, sekelas Imam Ibnu Asakir, bahkan kitab-kitab sejarah yang lain menukil hal tersebut. Yang perlu kalian ketahui, kita ketahui bersama, ingat Imam At-Tabari, Imam Ibnu Sa'ad, Imam Ibnu Asakir, Imam Ibnu Khuldun, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah, ketika beliau berstatus sejarawan, mengutip sejarah, ingat, beliau semua, para imam tidak menyaratkan semua yang akan ditulis harus sahih. Tidak. Lain dengan kitab hadis, Fannul Hadis, Imam Bukhari, beliau menyaratkan semua yang aku tulis harus sahih, harus hadis sahih. Semua yang aku tulis adalah hadis-hadis yang memang sahih sanadnya kepada baginda Rasulullah. Lain halnya dengan Imam Tabari, menulis semua hal yang terjadi, yang didengar, yang dibicarakan oleh masyarakat, entah itu sahih, entah itu hasan, entah itu dhaif, entah itu mungkar, bahkan entah itu maudhu. Semua ahli sejarah menulis secara seperti itu. Lah, oleh sebab itu para ulama mengatakan qimatu ma fid Tabari qimatu sanadi. Beliau para ulama mengatakan bahwa nilai hadis atau sejarah yang diterangkan oleh ulama sejarah, seperti halnya Imam Tabari, adalah nilai sanadnya. Ketika sanadnya sahih, fa ahlan wa sahlan. Ketika sanadnya dhaif, hukumnya dhaif. Ketika sanadnya maudhu, maka hukumnya dusta. Bahkan ketika kita baca kitab Tabari dari awal, di sana Imam Tabari juga menegaskan dalam muqaddimahnya. Imam Tabari menyatakan, "Fama yakunu fi kitabi hada min khabarin dzakarnahu an ba'dil madin mimma yastanqiruhu qari'uhu aw yastashni'uhu sami'uhu min ajli annahu lam yu'raf lahu wajhan min as-sihah wala ma'nan fil haqiqah falyu'lam annahu lam yu'ta min qibalina wa innama utiya min ba'di naqilihi ilayna." Ketahuilah wahai pembaca kitabku, ketika engkau nanti mendengar atau membaca sesuatu yang mungkin tidak enak didengar, ketahuilah itu bukan kesalahanku. Itu yang aku dengar dari orang-orang yang memang meriwayatkan kepada aku. Jadi Imam Tabari menerangkan dari awal bahwa di sini bukan semuanya sahih. Begitulah semua para ulama ketika menulis sejarah. Jadi kita harus hati-hati ketika melihat para ulama menulis sejarah, semuanya ditulis. Baik yang sahih, baik yang mungkar, baik yang maudhu. Dan ingat, yang kedua, hal ini tidak menjadikan kekerdilan, tidak menghinakan kepada Imam At-Tabari, kepada Imam Ibnu Sa'ad, kepada Imam Ibnu Khuldun. Beliau ulama, beliau fuqaha, beliau muhaddits. Akan tetapi kita yang harus paham, beliau menulis sejarah ketika status sejarawan. Semua hal yang didengar ditulis.
tidak menjadikan beliau secara hina atau kerdil atau hina, mengecilkan beliau dari pangkat kealimannya, keutamaannya, tidak. Memang sejarah seperti itu. Para ulama mengatakan sehingga kalian tahu ketika membaca semua riwayat, dengan semua riwayatnya tersebut, kalian tahu bahwa dalam Islam ada sebagian kelompok yang ingin membolak-balikan fakta, yang ingin merubah fakta hakikat Islam dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingannya sendiri, fanatik buta demi kelompoknya, atau demi menghancurkan Islam secara utuh. Ini yang harus kita ketahui. Bahkan kadang-kadang kita bertanya, kenapa ini riwayat ketika maudhu kenapa berada di kitab Tabari? Ingatlah, itu kitab sejarah, bukan kitab hadis. Dan itu memang metode manhaj para ulama akhbari ketika meriwayatkan khabar atau sejarah dari awal. Ini yang perlu kita ketahui. Yang terakhir, Tretan Islah Bahrawi. Tengah tetretan bu tebu. Cek mau kitab ngalak sanyaman nah. Daripada pak goreng. Hati-hatilah. Hai saudaraku Islah Bahrawi. Bukan seenaknya membaca isi kitab dilontarkan dalam satu ruangan kepada saudara-saudara kita yang lain. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Para ulama mengatakan andai kata tanpa sanad yang sahih, niscaya semua orang akan berbicara seenaknya. Qala hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.